Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat datang kami ucapkan kepada siswa baru kelas 7 MTS Ma'arif NU1 Aji Barang tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, dalam keterbatasan kondisi yang saat ini sedang kita alami bersama, kita masih bisa menyelenggarakan kegiatan pendidikan melalui media online, yang mana kegiatan masa pengenalan siswa madrasah itu dilaksanakan secara online. Mau tidak mau kita menggunakan sistem yang seperti ini. Tetapi sistem yang seperti ini tidak mengendorkan atau mengurangi semangat belajar kalian yang menjadi siswa baru, justru menjadi motivasi yang tinggi. Meskipun belajar online, tetap semangat. Perkenalkan, saya Kris Supriyanto, alamat di Dukuh Kedawung, Desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, yang diamanati sebagai wakil kurikulum, yang mana di dalam wakil kurikulum itu mengatur tentang sistem pembelajaran dari awal sampai akhir yang terjadi di madrasah. Perlu dijelaskan bahwa sistem pembelajaran di MTS Ma'arif NU1 Aji Barang itu sama dengan seluruh sekolah tingkat menengah, baik SMP negeri, SMP swasta, madrasah negeri maupun madrasah swasta. Apa perbedaan antara SMP dan MTS? Insya Allah sebagian besar sudah mulai mengenal hal itu. Perbedaan yang terlihat jelas adalah dalam mata pelajaran agama. Di dalam sekolah menengah pertama atau SMP, pendidikan agama Islam itu hanya menjadi satu mapel, yaitu PKI. Sedangkan di MTS, mata pelajaran pendidikan agama Islam itu dipecah menjadi beberapa sub, antara lain Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan ditambah dengan bahasa Arab. Itu yang membedakan secara jumlah atau jenis pelajaran, tetapi secara esensi sama, karena kita madrasah mengedepankan pada pembelajaran agama. Di dalam pembelajaran yang lain, insya Allah tidak ada perbedaan dengan sekolah-sekolah yang menengah di negeri maupun swasta. Artinya bisa dikatakan MTS adalah SMP plus, plusnya di mana? Di mata pelajaran agama. Adapun kegiatan yang lain ekstrakurikuler, lomba-lomba seperti Popda, O2SN, ataupun kegiatan yang lain itu sama, tidak ada perbedaan. Insya Allah jika kalian semua sudah bertekad teguh untuk menimba ilmu di MTS Ma'arif NU1 Aji Barang dengan didasari ketekunan, keuletan, ilmunya insya Allah lebih banyak yang didapatkan, dan mudah-mudahan ilmu yang nanti didapatkan menjadi berkah. Adapun pembelajaran di MTS Ma'arif NU1 Aji Barang masih mengikuti aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu penyelenggaraan pendidikan menggunakan kurikulum 2013, yang mana di dalam kurikulum 2013 itu banyak menggunakan digitalisasi, komputerisasi. Jadi Bapak Ibu guru dituntut untuk menguasai IT atau ilmu perkomputeran, sehingga mengolah nilai, mengkonversi nilai, ataupun membuat nilai itu sudah dengan digitalisasi, tidak dengan manual. Di kami pun sama seperti itu. Rapotnya pun menggunakan aplikasi rapot yang online, tidak ditulis secara manual.
Maka secara umum itu kita sama dengan yang lain, secara khusus kita lebih banyak menekankan pembelajaran di agama Islam. Belum ditambah dengan kegiatan unggulan yang sedang kita laksanakan bersama. Sampai dengan sebelum pandemi kemarin, alhamdulillah setiap hari kita melaksanakan sholat duha bersama di halaman jika kondisi tidak hujan. Untuk hari Jumat kita melaksanakan pembiasaan, ada Asmaul Husna, ada membaca surat Yasin, ada membaca tahlil. Untuk rutinan kita punya beberapa agenda, salah satunya adalah Jumat Kliwon. Jika bertepatan dengan Jumat Kliwon, kita melaksanakan istighosah bersama siswa-siswi, bapak ibu guru maupun pengurus MTS Ma'arif Indosatu Haji Barang. Belum lagi kegiatan unggulan yang lain. Untuk tahun ini kita tekankan kelas 7 itu minimal bisa menghafal surat pendek, dimulai dari At-Takasur sampai dengan Anas. Kelas 8 bisa hafal tahlil, dan kelas 9 bisa menghafal surat Yasin. Itu beberapa program unggulan per tingkat masing-masing. Jika ditelaah lebih lanjut, kelas 7 menghafal surat pendek dari At-Takasur sampai dengan Anas. Ini sangat berguna pada saat kondisi pandemi seperti kemarin yang terjadi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita dituntut tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musola, maka mau tidak mau harus melaksanakan sholat taraweh di rumah masing-masing. Jika sudah menguasai suratan pendek, otomatis tidak jadi masalah menjadi imam sholat taraweh. Yang menjadi masalah jika tidak bisa menguasai hafalan surat pendek, surat sholat tarawehnya mungkin suratnya aja. Itu beberapa yang sedang dilaksanakan oleh kami. Sedikit saya menyinggung dalam teori belajar bahwa anak-anak harus bisa mencerna, memaknai, memahami apa yang disampaikan bapak ibu guru agar ilmu yang disampaikan bermanfaat. Bisa diambil salah satu teori Confucius yang mengatakan bahwa apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya baca saya ingat, apa yang saya lakukan saya paham. Itu teori bisa dibuktikan jika kita mendengarkan saja bapak ibu guru menyampaikan pelajaran, keluar dari kelas insya Allah lupa, apalagi sudah sampai di rumah. Tetapi jika kita lakukan yang kedua, apa yang saya baca saya paham, bapak ibu guru sedang menerangkan pelajaran, kita membaca buku teorinya, maka jika ditanya di kemudian hari, jikapun belum bisa membaca secara benar, paling tidak ingat beberapa separuh ataupun 3/4. Kok sejelek-jeleknya ingat di halaman berapa, paling tidak akan seperti itu. Tetapi yang lebih hebat adalah yang ketiga, apa yang saya lakukan saya paham. Bapak ibu guru sedang menerangkan, kita membaca literatur, terus kita tulis di buku kita sendiri apapun materi yang sedang disampaikan. Insya Allah keluar dari kelas sampai rumah ditanya tadi pelajaran apa, anak itu akan bisa menjawab karena teori tadi berlaku. Hanya kebanyakan dari kita, jika bapak ibu guru sedang menerangkan, kita hanya menggunakan teori yang pertama, jurusnya hanya nomor 1 tok, hanya mendengarkan. Kalau mendengarkan tok, apalagi mendengarkannya tidak fokus, ngantuk ataupun yang lain, ya tidak usah nunggu pulang ke rumah, keluar dari kelas saja ditanya tadi diajar apa, itu sudah tidak bisa jawab. Maka teori yang seperti ini silahkan untuk dipegang, dilaksanakan, dimaknai dan dihayati dengan tepat, akan membantu kita dalam mencari ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh bapak ibu guru menjadi ilmu yang manfaat.
Sekian saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jika masih ada kesempatan yang lain, bisa kita sambung di waktu yang akan datang. Kita berdoa semoga suasana kondisi yang seperti ini segera membaik atau normal agar kita bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung tatap muka di kelas. Banyak kekurangan dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.